mighty and worship you, O God. Let's lift him up from glory to glory. Bukti dari segala yang tak kulihat,
Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa banget, amin. Hari ini kita bersuka cita karena kita masih bisa berkumpul walaupun masih via online, tapi kita tetap bersuka cita. Kalau Bapak Ibu Jemaat bisa lihat kanan kirinya, ada teman-temannya atau enggak ada saudara-saudaranya bersama dengan keluarga kita sama-sama beribadah. Boleh dong kita salamin, boleh pakai salam corona? Iya. Ya, kita sama-sama bersuka cita. Dan hari ini kita mau menyanyikan, kita mau menaikkan puji-pujian kita mau menyembah Tuhan kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat. Baik Bapak Ibu Jemaat, kita sama-sama satukan hati kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh sama-sama berkumpul, sama-sama boleh masih beribadah Tuhan bersama dengan sanak keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan ini kami anak-anak-Mu, biar benar Tuhan penyembahan pujian kami dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau bersihkan hati kami Tuhan, biar kami bisa benar-benar Tuhan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan kita. Bapak Ibu Jemaat, kita mau menaikkan sebuah pujian. Pujian ini berkata bahwa Tuhan sudah memanggil kita. Mari kita dengarkan panggilannya dan kita jawab panggilan Tuhan dengan kata ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Hey. Panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Katakan sekali lagi, dengar. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali kita katakan, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali kita katakan, Yesus amat cinta pada saya. Katakan, oh giranglah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya Tuhan sudah memanggil kita. Tugas kita adalah mendengarkan dan menjawab ya. Baik Bapak Ibu Jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau menaikkan sebuah pujian yang berkata, ini kami Tuhan,
rusa yang rindu sungai. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu. Kita mau sama-sama katakan, seperti rusa rindu rumput, seperti rusa yang rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Ku rindu menyembah-Mu. Ku rindu Mazmur 72 ayat 3. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Hi Church, welcome again di Youth GJKI Andir News Online Service, and this is your news. Seputar kegiatan welcome juga bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti online service kami. Berikut ini kegiatan GJKI Andir selama seminggu ke depan. Ibadah doa pada hari Selasa pukul 7 malam via Zoom. Pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 7 malam via Zoom. Youth Andir Online Ministry setiap hari Sabtu pukul 5 sore via Zoom. Sekolah Minggu GJKI Andir setiap hari Minggu pukul 6.45 pagi via aplikasi Superbook. Dan terakhir ada GJKI Andir Online Service pada hari Minggu pukul 9 pagi via YouTube GJKI Andir. Semua update info seputar GJKI Andir dapat Anda akses dari sosial media kami di Instagram @youthgjkiandir atau di akun Facebook kami di GJKI Andir, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kami di GJKI Andir. Kebaikan Anda semua telah memberkati banyak keluarga. Terima kasih banyak semua yang telah berpartisipasi dalam program GJKI Andir Peduli. Untuk Anda yang masih rindu tergabung dalam program ini, Anda dapat melakukannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di latar atau dapat menghubungi ke kontak kami di 08131 31355569. Thank you for your generosity.
Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan perpuluhan dan dana pembangunan gereja, Anda dapat mentransfernya melalui nomor rekening berikut atau dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Last but not last, tetaplah jaga kebersihan diri Anda, rajin-rajin mencuci tangan, kenakan masker ketika melakukan kegiatan di luar rumah. Dan jangan lupa, get fit, stay fit, let your spirit always be fit. Happy Sunday, Church! Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Membangun Kehidupan yang Bahagia. Kita akan baca dulu Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kebahagiaan, tentu setiap orang ingin menikmati yang namanya kebahagiaan. Ya, hidup yang kita hadapi sekalipun banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan, tapi kita rindu memiliki satu kebahagiaan, dan tentu kebahagiaan yang terus berkesinambungan dari hari lepas hari, dari bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, bahkan kalau boleh kita terus mengalami kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, tema yang saya berikan hari ini yaitu membangun kehidupan yang bahagia. Memang bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena manusia memiliki yang namanya jiwa. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Ya, seseorang bisa tidak bahagia kalau kehendaknya, kalau perasaannya menghadapi hal-hal yang tidak dikehendaki, ya, hal-hal yang tidak terpenuhi dari keinginannya, maka otomatis orang itu bisa tidak bahagia. Sebagai contoh, hari-hari ini ya kurang lebih sudah masuki 4-5 bulan kita menghadapi peristiwa global di mana COVID-19 membuat semua manusia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Dari golongan rendah sampai golongan tinggi, semua mengalami dampaknya. Dan saya percaya berapa banyak orang-orang yang mulai takut, mulai tidak lagi mengalami kebahagiaan, hidupnya tidak lagi senang. Dan kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berlalu, tapi itulah yang kita hadapi. Dan tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan, tidak sedikit rumah tangga yang kacau balau, karena tidak lagi ada pemasukan, tidak ada lagi biaya untuk menjalani hidup, dan otomatis ini mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Jujur saja, ya, segala kebutuhan kita kalau tidak terpenuhi dalam hidup ini, maka kita akan mudah marah, maka sukacita kita, bahagia kita akan lenyap. Nah, sebab itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita membangun satu kehidupan yang bahagia. Di sini kita melihat ya, dari cerita Yohanes pasal 2
tentang sebuah perkawinan di Kana. Ya, perkawinan menggambarkan bahwa orang yang ingin kawin atau menikah tentu ingin mengalami yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan memang tidak bisa lepas dari kebutuhan jasmani, ya, dari kebutuhan rohani, dari kebutuhan finansial, ya, sehingga orang yang hidupnya cukup, ya, dia pasti akan mengalami kebahagiaan. Tetapi tidak sedikit kita melihat orang yang hidupnya berkelimpahan, segala sesuatu cukup, tapi kebahagiaan yang dialami adalah kebahagiaan yang semu, kadang datang, kadang lalu lenyap begitu saja. Ya, sebagai contoh kita melihat waktu peristiwa COVID-19 ini datang dan berlangsung sampai hari ini, semua orang merasa kehilangan kebahagiaan. Nah, sebab itu dari peristiwa perkawinan ini kita akan belajar bagaimana cara kita membangun kebahagiaan yang terus berkesinambungan dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus menyadari bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita itu pasti ada sesuatu yang kurang. Pasti ada sesuatu yang tidak sempurna. Sehingga kalau kita menyadari ini, kita bisa menerimanya. Memang jujur saja sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini, kita mengharapkan semua bisa berjalan dengan baik. Karena kalau semua baik, keluarga baik, ekonomi baik, ya, keinginan kita semua terpenuhi, maka saya percaya kita akan bahagia. Tapi jika ada sesuatu yang tidak baik, entah mungkin tiba-tiba kita mengalami sakit, entah mungkin tiba-tiba kita mengalami musibah dalam hidup ini, saya percaya itu merenggut kebahagiaan kita. Tetapi kalau kita sadar bahwa inilah realita hidup yang kita hadapi, yang kadang-kadang badai, topan hidup menerpa hidup kita, yang kita tidak pernah duga. Coba siapa di antara kita yang menyangka akan datangnya COVID? Tidak ada. Ya, kita yang punya rencana di tahun 2000 ini, waktu memasuki bulan Januari, mungkin kita sudah punya program, kita sudah punya rencana-rencana yang indah, yang menyenangkan, yang membawa kita akan menikmati kebahagiaan. Tapi tiba-tiba ada COVID-19 dan luluh lantak semua rencana kebahagiaan yang akan kita renggut, kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Dan semua orang mengalami kesulitan. Bukan hanya melanda Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah, dari sini kita melihat dan kita belajar bahwa dalam hidup ini pasti ada kekurangan. Pasti ada sesuatu yang kita tidak pernah duga, yang kita nggak pernah sangka. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dari peristiwa perkawinan di Kana, waktu mereka sedang menikmati pesta, mereka sedang bersuka cita dalam pesta perkawinan itu. Di ayat yang ketiga, ya, Alkitab berkata, mereka kekurangan air anggur. Mereka kehabisan air anggur. Padahal air anggur bagi bangsa Israel itu merupakan tradisi yang gak bisa lepas. Di mana ada pesta, di situ pasti ada air anggur. Dan air anggur melambangkan sukacita, melambangkan kebahagiaan. Kalau mereka pesta gak ada air anggur, mereka merasa bahwa pesta itu hambar, bahwa pesta itu gak meriah. Sama seperti kita di Indonesia. Tradisi kita kalau kita pesta pasti ada makan-makan. Ya, coba andai kata kita mengadakan pesta lalu nggak makan-makan, kira-kira gimana? Hambar. Ya, pasti di luar jadi omongan, wah, kok pesta kawin kok nggak ada makan. Sama tradisi di bangsa Israel seperti itu. Kalau tidak ada anggur, mereka merasa ini bukan pesta, dan pesta ini nggak meriah. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah pesta yang mereka sedang alami? Tiba-tiba air anggur habis. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, betapa keluarga ini merasa sedih, merasa susah. Ya, sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anggur yang melambangkan sukacita, yang melambangkan kebahagiaan, yang melambangkan kepuasan harus ada di tengah-tengah pesta daripada bangsa Israel. Nah, ini gambaran hidup kita pun begitu. Harus ada kepuasan, harus ada kebahagiaan, harus ada sukacita. Sebab kalau tidak dalam menghadapi tantangan hidup yang seberat ini, kita nggak akan sanggup, kita tidak akan mampu. Bahkan tidak sedikit orang yang kebahagiaannya hilang, kepuasannya hilang, dia bisa stres, ya, dia bisa depresi, lama-lama dia bisa bunuh diri. Nah, sebab itu yuk, yang pertama, kalau kita ingin membangun kehidupan yang bahagia,
Kita harus sadar bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita pasti ada sesuatu yang kurang, pasti ada sesuatu yang tidak sempurna. Ya, kita ingin mengharapkan begini, tapi yang terjadi begitu. Dan kita harus siap menghadapi semua itu. Dan jika kita siap, saya percaya kita akan tetap menikmati dengan penuh sukacita. Kita menikmatinya dengan penuh senyum, dengan penuh kebahagiaan. Sekalipun mungkin yang kita harapkan bertolak belakang dengan apa yang kita hadapi. Tapi percayalah, seperti Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan turut bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya percaya COVID-19 yang kita hadapi hari ini ada rencana Tuhan yang baik. Ya. Kita belum melihat saja rencana Tuhan yang baik itu. Tapi kalau kita perhatikan, ya, kita tarik benang merahnya, kita mulai melihat kebaikan itu nyata. Dulu suami istri mungkin jarang ketemu, suami sibuk, istri sibuk. Tapi hari-hari ini, ya, kita harus diam di rumah, ya, harus kumpul dengan keluarga, nggak boleh keluar. Dan itu satu sukacita tersendiri kalau kita bisa berkumpul. Sekalipun mungkin kita merasa, aduh, sudah berbulan-bulan jenuh. Tapi mungkin itulah maksud Tuhan. Kalau dulu mungkin kita sibuk, ya, jarang mencari Tuhan, jarang berdoa. Tapi hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi COVID-19. Supaya apa? Kita banyak berdiam diri di rumah, kita banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Mungkin itu yang kita alami dan itu mungkin maksud Tuhan. Nah, sebab itu yuk jalani saja apa yang terjadi dalam hidup kita dengan satu keyakinan bahwa di balik semua ada rencana Tuhan yang baik. Yang penting kita sadar, ya, bahwa hidup ini penuh kekurangan, bahwa hidup ini, ya, penuh dengan segala tantangan, segala sesuatu yang kadang-kadang mendatangkan yang tidak enak. Tapi percayalah Bapak Ibu, pasti ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Yang kedua sekarang, bagaimana kita bisa membangun kehidupan yang bahagia? Yang kedua, izinkan Tuhan campur tangan dalam perjalanan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak kali dalam perjalanan hidup kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak mengizinkan Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Nah, makanya tidak heran kalau kita punya banyak hal dalam dunia ini, itu tidak membuat kita bahagia. Kenapa? Karena di dalamnya nggak ada Tuhan. Tapi kalau di dalamnya ada Tuhan, saya percaya seperti janji Tuhan yang berkata, ya, di dalam Yesaya 48 ayat 18, ya, bahwa damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan itu akan terus mengalir, melimpah dalam kehidupan kita, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, seperti air sungai yang tidak pernah kering. Itu janji Tuhan dan saya percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Namun masalahnya, ya, kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jujur saja, ya, Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa kepada Tuhan saking sibuknya. Makanya Tuhan izinkan COVID-19 ada dalam dunia ini, khususnya di Indonesia. Supaya apa? Supaya kita kembali ingat kepada Tuhan. Kita tidak sibuk hanya dengan urusan kita sendiri, ya, tapi kita belajar mengutamakan Tuhan, belajar melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita lihat di ayat yang ketiga, waktu pesta itu kekurangan anggur, Alkitab berkata bahwa Ibu Yesus, ya, berkata kepada Yesus, ya, bahwa mereka kehabisan anggur. Secara logika kalau kita berpikir, pesta ini ada pemimpinnya. Di ayat 8, ya, kalau Bapak Ibu baca di sana, dikatakan lalu kata Yesus kepada mereka sekarang, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Harusnya yang bertanggung jawab siapa? Pemimpin pesta. Tapi kita melihat justru, ya, Ibu Yesus yang mungkin dia diundang, yang kemungkinan pihak keluarga dari kerabat dekat dari Ibu Yesus yang menikah. Sehingga waktu mereka kekurangan air anggur, Ibu Yesus tahu apa yang harus dikerjakan. Makanya dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Yesus. Karena dia tahu Yesus sumber segala-galanya. Makanya dia datang kepada Yesus. Kenapa dia nggak datang kepada pemimpin pesta yang bertanggung jawab berlangsungnya pesta itu? Tapi dia datang kepada Yesus. Ini membuktikan bahwa dalam dunia ini siapapun kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita,
tetap namanya manusia lemah dan tidak berdaya. Sebab itu Ibu Yesus datang kepada Yesus. Ya, dia datang kepada Tuhan menyerahkan kekurangan air anggur itu supaya Tuhan campur tangan. Dan apa yang terjadi kalau kita baca selanjutnya? Akhirnya air yang biasa dipakai buat cuci kaki bagi tradisi bangsa Israel itu bisa menjadi air anggur. Kapan itu diubah? Waktu Yesus memerintahkan kepada pegawai-pegawainya untuk menciduk air itu, dan kita lihat air itu menjadi air anggur. Dari sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengizinkan Tuhan campur tangan dalam setiap perjalanan hidup kita, saya percaya kebahagiaan itu akan terus melimpah dalam hidup kita. Kebahagiaan itu terus akan menjadi bagian kita. Kita lihat pesta ini terus berlangsung. Ya, sampai di ayat 11 tadi kita sudah baca. Pesta itu terus berlangsung dengan penuh sukacita. Ya, kita bayangkan kalau air anggurnya habis, pestanya bisa bubar, Bapak Ibu. Artinya apa? Kebahagiaannya bisa berhenti. Dan mungkin orang-orang akan berbicara, oh pesta apa? Kok air anggurnya habis? Tetapi kita melihat waktu Yesus dilibatkan, ya, tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya percaya kalau Tuhan dilibatkan dalam hidup kita, Tuhan bisa berbuat apa saja yang kita tidak pernah pikir. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab itu mari, selama Bapak Ibu menjalani hidup ini, izinkan Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Ya, mengerjakan segala sesuatu dalam hidupmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang penting kita dengar-dengaran, kita taat, kita tunduk, lakukan apa yang Tuhan mau, dan saya percaya kita akan menikmati kebahagiaan demi kebahagiaan. Lalu yang ketiga sekarang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, bagaimana kita membangun kehidupan yang bahagia. Yang ketiga adalah melakukan semua perintah Tuhan. Nah, ini bagian yang penting dalam hidup kita. Ada banyak kali kita sebagai orang Kristen, kalau disuruh melakukan firman Tuhan, kita pilih-pilih. Ya, kita protes, kita berargumentasi dengan perasaan kita, dengan perkataan kita, dengan pikiran kita. Makanya tidak heran kalau hidup yang kita jalani berat, ya, tidak penuh sukacita, tidak mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar melakukan apapun perintah Tuhan yang Tuhan lakukan. Kita seringkali memakai logika kita seringkali memakai akal pikiran kita sendiri. Kita lihat peristiwa di Yohanes pasal 2, di ayat 7 dan 8, kalau Bapak Ibu baca, Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan di situ untuk mengisi tempayan. Tempayan itu penuh dengan air. Padahal tempayan-tempayan itu, air yang diisi adalah air untuk cuci kaki. Ini tradisi bagi bangsa Israel. Dalam setiap rumah, di pintu masuk pasti ada tempat air untuk mencuci kaki. Ya, ada kendi-kendi besar, ada tempayan-tempayan besar yang berisi air untuk cuci kaki, untuk cuci tangan. Supaya begitu tamu masuk ke dalam, dia sudah dalam keadaan bersih. Karena kondisi Israel adalah padang gurun, berbatu-batu, berdebu. Ya. Lalu tempayan itu yang berisi air mungkin tinggal sedikit, lalu diisi suhu penuh. Lalu di ayat 8 Alkitab berkata, Yesus memerintahkan mereka untuk mencedok air itu dan bawa kepada pemimpin pesta. Di ayat 9 dikatakan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Luar biasa Bapak Ibu. Kapan air itu bisa menjadi air anggur? Waktu pelayan-pelayan itu taat melakukannya. Apakah pelayan itu nggak berpikir, loh ini air bukan air anggur? Tapi mereka tidak berbantah-bantah. Mereka tidak pakai akal pikiran mereka. Yang mereka pakai percaya saja apa yang Yesus katakan. Mereka gunakan iman mereka. Mereka belajar taat melakukan seluruh perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Dan saya percaya hari ini, kalau Bapak Ibu taat kepada perintah Tuhan, apapun yang Tuhan suruh, mungkin rasanya berat, mungkin rasanya sukar, tapi lakukan saja dengan penuh kasih, dengan penuh iman. Percaya akan terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu kebahagiaan akan terus menjadi bagian kita kalau kita belajar melakukan apapun yang Tuhan mau. Saya teringat dalam Lukas pasal 5 maksudnya, ayat 1 sampai 6. Kalau Bapak Ibu baca di sana, Alkitab cerita, yang menceritakan bahwa satu kali seorang nelayan yang bernama Petrus sudah bekerja sepanjang malam, dia nggak dapat apa-apa.
Inilah orang yang mengandalkan kekuatannya. Inilah orang yang mengandalkan kebisaannya. Dia bekerja keras, tapi tidak ada hasil. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata, tebahkan jalamu. Padahal hari sudah siang. Ya, sudah mau menjelang siang, matahari sudah mau terbit. Biasanya ikan-ikan di laut akan masuk ke dalam dasar laut. Mereka tidak lagi keluar. Sebab itu biasanya nelayan kalau mencari ikan itu tengah malam. Karena ikan-ikan akan muncul di permukaan laut. Tapi kalau sudah matahari akan menampakkan dirinya, maka ikan-ikan itu akan kembali ke dasar laut. Dan sulit untuk menangkap ikan-ikan itu. Sebab itu apa yang dikatakan Yesus. Waktu Yesus berkata, Petrus tebangkan jalamu, di ayat yang kelima. Petrus bilang apa? Guru, sudah sepanjang malam aku kerja keras, tapi nggak nangkep apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, aku melakukannya juga. Lalu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-6, ya, Alkitab berkata apa? Hari itu Petrus menangkap sejumlah besar ikan sampai jalannya mulai koyak. Dari sini kita melihat Bapak Ibu, kenapa itu bisa terjadi? Karena Petrus taat. Petrus melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Secara manusia, makanya dia berkata, sudah sepanjang malam aku kerja keras gak dapat apa-apa. Ya, secara akal manusia gak mungkin ikan itu akan datang. Dan yang ditebakkan jala itu bukan di tengah laut, di pinggir. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Sekali lagi, kalau Tuhan yang berkarya, tidak ada perkara yang mustahil. Kuncinya hanya satu, taat kepada perintah Tuhan. Lalu yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita membangun kehidupan yang bahagia? Yang keempat adalah miliki hati yang lebih suka memberi daripada menuntut. Di ayat 10 dalam Yohanes pasal 2, di situ dikatakan begini, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, ini perkataan pemimpin pesta yang nggak tahu air anggur itu dari mana. Tapi waktu dia mencoba air anggur itu, ternyata air anggur itu lebih enak dari air anggur yang semula yang disediakan oleh pihak keluarga dari yang pesta itu. Ya. Dan pemimpin pesta tidak tahu air anggur itu dari mana. Tapi air anggur itu jauh lebih enak. Padahal yang membuat air anggur itu adalah Yesus. Dan saya percaya Yesus pasti akan memberikan sesuatu yang jauh lebih enak. Ya. Sebab itu izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ya. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus ini menunjukkan, ya, bahwa Yesus bisa melakukan apa saja. Memberikan yang terbaik kepada orang yang punya pesta itu. Kalau kita mau pikir, ya, Yesus kan diundang di pesta itu. Harusnya Yesus menikmati apa yang dihidangkan. Ya, harusnya Yesus menuntut, mana ini makanan buat aku, mana ini minuman buat aku. Tetapi enggak, justru Yesus melakukan mujizat. Yesus memberikan anggur yang baik, Bapak Ibu. Artinya Yesus memiliki hati yang suka memberi daripada menuntut. Nah, kita bisa berbahagia dalam hidup ini. Nggak ada jalan lain. Ya. Kita nggak boleh banyak menuntut, tapi justru kita banyak memberi. Ya, suami istri yang ingin bahagia rumah tangganya, jangan banyak menuntut. Ya, istri jangan menuntut suami harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Sebaliknya suami jangan menuntut istri harus begini, harus begitu. Tetapi justru belajar memberi. Ya, suami belajar memberi kasih, belajar memberi apapun kepada istri. Sama sebaliknya istri pun belajar memberi. Saya percaya rumah tangga Bapak Ibu Saudara pasti akan menikmati yang namanya kebahagiaan. Tapi kalau menuntut Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Saya percaya keributan demi keributan akan terjadi. Dan akhirnya rumah tangga ini akan pecah. Tidak sedikit rumah tangga yang pecah, yang akhirnya bercerai. Ya, waktu di konseling, apa yang terjadi? Si istri bilang si suami begini, si suami begitu. Sama, suami pun bilang si istri begini, si istri begitu. Mereka gak sadar bahwa kebahagiaan itu justru waktu mereka memberi, bukan menuntut. Di sini Yesus bisa aja menuntut, karena Yesus tahu
Yesus diundang, tapi Yesus tidak lakukan itu. Justru dia belajar memberi, sehingga rumah tangga itu bahagia. Dan waktu rumah tangga itu bahagia, Yesus pun saya percaya ikut bahagia. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk waktu kita membangun kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri bersama anak-anak, ya jangan banyak menuntut, ya menuntut pasanganmu, menuntut anakmu, anak menuntut orang tua, maka kebahagiaan tidak menjadi bagian kita. Justru anak juga harus belajar memberi kepada orang tua dengan satu prinsip, itu sebuah kebahagiaan. Makanya Paulus bilang dalam Kisah Rasul 2, 20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan itu prinsip yang Yesus terapkan dalam hidupnya. Sampai dia mati, dia tetap memberi pengampunan. Ya, Yesus nggak pernah menuntut. Kalau Yesus mau menuntut, bisa nggak? Bisa. Ya, Yesus tinggal panggil Bapa, kirim pasukan malaikatmu, bunuh orang-orang yang menyiksa aku, bunuh orang-orang yang membunuh aku. Tapi Yesus nggak lakukan itu. Kenapa? Yesus belajar memberi pengampunan, memberi kasih. Sama kalau kita ingin bahagia, yuk belajar kita memberi. Kalau suami salah, istri salah, beri pengampunan. Anak-anak salah, orang tua salah, beri pengampunan. Ya, memang nggak gampang dalam memberi, tapi kalau kita nggak pernah mau belajar, kita tidak akan bisa. Makanya Alkitab berkata, makanya di yang ketiga tadi saya sudah katakan, taati seluruh perintah Tuhan, termasuk memberi. Memberi adalah perintah Tuhan. Ya, kita ingat ya dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang kelima. Di situ ada jemaat di Makedonia. Dan apa yang terjadi? Jemaat itu orang yang melarat, orang yang susah, orang yang mengalami banyak pencobaan. Tapi justru dia belajar memberi dari apa yang dia punya. Bahkan Alkitab bilang, Paulus cerita dalam 2 Korintus pasal 8 itu, mereka memberi lebih dari kemampuan mereka. Ya, kalau jemaat Makedonia bisa, kenapa kita nggak bisa? Padahal jemaat Makedonia itu jemaat yang hidupnya sengsara, menderita. Ya, bukan hanya miskin, ya. Bukan hanya mereka tidak punya harta, tapi mereka juga banyak pencobaan. Kalau Bapak Ibu baca 2 Korintus pasal 8, ya, ayat 1 sampai 5, renungkan itu ayat. Ya. Jemaat di Makedonia bisa menjadi teladan. Dan kalau jemaat Makedonia bisa, saya percaya ya, kita pun akan bisa. Yang penting kita mau atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 hal yang sudah saya sampaikan hari ini, biar kiranya membangun kehidupan yang bahagia itu bukan hanya mimpi, ya, bukan hanya ilusi, tapi menjadi kenyataan dalam hidup kita. 4 hal sudah saya sampaikan, biar kiranya keempat hal ini kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita terus akan mengalami kebahagiaan dari hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tapi kita hadapi dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Dan saya percaya, ya, seperti saya sudah katakan tadi, bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja sama. Untuk apa? Untuk kebaikan kita sekalian. Sebab itu hadapi hidup ini. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir. Tetap percaya dan berharap kepada Dia. Maka saya percaya berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biar kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di bulan Agustus. Kita bersuka cita karena kita merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Hari ini kita boleh bersuka cita dan Bapak Ibu sudah mendengarkan setiap uraian firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Bapak Ibu mendapatkan berkat. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Indra Samuel yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak dalam pelayanan dan semua keluarga. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yang memeliharakan segala berkat dan segala hal yang kami perlukan dan kami butuhkan. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, studi kami, dan kiranya Tuhan akan memberkati kami Tuhan dengan berlimpah, baik berkat jasmani maupun rohani. Terpujilah namamu, haleluya.
Mari kita akan arahkan pandangan kita kepada Tuhan, pemilik alam semesta raya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. How great